Hai cuy, balik lagi sama gua Dul di Miju Nime. Gimana? Apakah kalian ada cita-cita buat jadi penjoki Strapa? Alah, daripada kebanyakan cincong di depan yang bikin gua cepet aus, mending langsung aja kita mulai pembahasannya. Karena pada kesempatan kali ini, gua akan nyeritain alur anime yang bisa dibilang udah toku. Anime ini berjudul The Gray Man yang dirilis pada tahun 2006. Bercerita tentang petualangan seorang pemuda pembasmi iblis. Dan buat kalian yang memang belum pernah nonton nih, gue sangat menyarankan untuk nonton versi fullnya langsung karena anime ini keren banget cuy. Tapi kalau mager dan gak pengen buang-buang waktu, pantengin aja channel ini biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mijunime. お前遅かれ早かれ Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan petugas polisi yang bernama Mor dan rekannya Charles yang sedang menyekidili bangunan tua. Karena katanya banyak wisatawan yang menghilang secara misterius di sana. Saat masuk ke dalam, Charles tiba-tiba berteriak karena ada sesuatu di kakinya yang ternyata hanyalah seekor kucing. Tak lama dari itu, segerombolan kelelawar mendekati mereka bersamaan dengan sebuah tangan yang tiba-tiba saja menangkap dan membawa Mor ke dalam suatu ruangan. Tangan itu ternyata milik seorang pemuda yang datang ke sana untuk menangkap si kucing. Dirinya berkata bahwa kucing itu telah memakan sesuatu yang berharga milik masternya. Dirasa mencurigakan, Mor langsung mengikat pemuda itu sambil menceritakan tentang rumor yang berada di tempat ini. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Charles si polisi buncit pun sudah terikat di tiang dengan tanda bintang yang ada di wajahnya. Saat hendak dihampiri oleh Mor, tiba-tiba saja tubuh Charles meledak dan mengeluarkan gas beracun. Nasib baik, Mor masih sempat diselamatkan oleh pemuda berambut bodas. Siapa sebenarnya pemuda itu? Pura-pura nggak tahu dulu gua mah. Scene lalu berpindah ke Mor yang telah tersadar di kantor kepolisian. Dirinya yang masih linglung langsung dibawa ke dalam ruangan interogasi. Di sana, kita diberitahu bahwa pemuda berambut bodas eta bernama Alan Walker. Tapi bukan yang ngeplok bareng Raffi Ahmad. Pada awalnya, Alan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Charles. Tetapi Mor yang datang ke ruangan itu langsung mengklarifikasi jika dirinya bersama Alan pada saat insiden itu terjadi. Kemudian Alan memberitahu jika pelaku yang membunuh Charles merupakan Akuma yang selama ini ia buru. Dan langsung mengajukan diri untuk membantu dalam penyelidikan kasus ini. Alan kemudian menunjukkan tangan kanannya yang merupakan senjata anti Akuma yang disebut Exorcist. Pada momen ini kita mengetahui fakta jika Alan merupakan pendeta yang ditugaskan khusus untuk memburu Akuma. Di tempat lain, terlihat seorang misterius yang mulutnya lebar sedang berbicara dengan Mark yang merupakan kakak dari Mor. Anehnya orang misterius itu memanggil Mark dengan sebutan Akuma. Di ruangan yang berbeda, Alan menjelaskan lebih detail mengenai Akuma kepada Mor. Dirinya mengatakan Akuma yang dia maksud bukanlah seperti iblis, demit, dukun santet atau semacamnya, melainkan senjata. Ya, senjata yang dibuat untuk memusnahkan manusia. Belum sempat menjelaskan lebih detail, tiba-tiba Mark menghampiri mereka. Dan yang terjadi... Alan yang menyelamatkan Mor terpental hingga ke gereja akibat menangkap peluru yang ditembakkan Akuma.
Saat Mor ingin menyentuh peluru itu, Alan menghentikannya dan menjelaskan bahwa peluru itu merupakan peluru yang terbuat dari darah Akuma. Dan Siapapun yang menyentuh atau tersentuh oleh peluru itu akan terkena virus yang ditandai dengan simbol bintang di sekujur tubuhnya. Naas, Alan tidak bisa menyelamatkan si kucing. Dan kucing yang cuma mau ikan harus terkena peluru dan lockout dari dunia. Pada momen ini, Alan kembali menjelaskan tentang Akuma. Alan mengatakan jika Akuma dibuat dari mayat manusia, sehingga mereka dapat berbaur dengan manusia. Sesaat setelah Akuma sampai di gereja, inspektur dan beberapa anggota polisi ternyata sudah sampai di sana. Inspektur langsung memerintahkan anggotanya untuk menembak Akuma. Bagaikan Uranus late game, serangan para polisi kroco itu pun gak berdamak untuk Akuma dan yang terjadi... Mor yang terpukul melihat rekan polisinya pada kenok kini meneriaki Akuma dan bertanya mengapa mesin itu membunuh mereka. Alan lalu melanjutkan penjelasannya bahwa Akuma sebenarnya memiliki jiwa orang yang sudah meninggal. Jiwa itu dikendalikan oleh penanda atau orang misterius yang kita lihat sebelumnya. Gimana? Bingung kan? Gini, gua coba jelasin ya. Jadi Akuma tuh... Akuma sama Akuma beda ya. Akuma ente pakai hak lah. Jadi Akuma tuh ngehe goblok ini susah cok. Oke. Jadi Akuma tuh bisa dibilang boneka kosong. Harus ada jiwa orang mati yang digunakan sebagai sumber tenaganya. Terus gimana cara Akuma dapetin jiwa orang yang udah mati bang? Nah, saat ada seseorang putus asa karena tragedi atau depresi, penanda atau si mulut lebar muncul buat menghasut orang itu dan lahirlah Akuma. Tapi bang, kan yang diambil jiwa orang mati, sedangkan Mark belum mati. Gimana tuh bang? Tenang. Scene berpindah ke ingatan masa lalu Mor. Terlihat kakak Mor yang bernama Krea dan Mark sedang melangsungkan pernikahan di suatu gereja. Saat Mark sedang berbicara dengan Krea, tiba-tiba lampu gantung yang berada di atas Mark terjatuh. Krea yang menyadari hal itu langsung mendorong Mark sehingga... Bagaikan film Final Destination, Krea yang cantik pun harus mubui ketimpa lampu gantung. Mark yang memang belum pernah merasakan jepitan malam pertama sangat depresi melihat ayangnya kenok sebelum dibobok. Dan karena rasa depresi itulah penanda atau orang misterius bisa mendatangi Mark dan menunjukkan sebuah tubuh kosong yang katanya tubuh itu bisa digunakan oleh Krea dan Krea bisa hidup kembali. Akan tetapi untuk mewujudkan hal itu Mark perlu memanggil jiwa Krea dan memasukkannya ke dalam wadah. Mark yang memang ingin sekali merasakan jepitan hangat Krea pun tanpa pikir panjang langsung memasukkan jiwa Krea ke sana. Namun yang terjadi... Ya, ternyata Mark hanya dimanfaatkan oleh penanda untuk menciptakan Akuma. Krea yang kini sudah menjadi Akuma pun diperintahkan oleh penanda untuk membunuh dan mengambil alih tubuh Mark. Gimana? Udah kejawab kan kenapa Mark masih hidup tapi bisa diambil alih tubuhnya oleh Akuma? Kalau masih belum kejawab juga udahlah, udah ngerti lah ya. Oke, lanjut. Mor yang kini mengetahui jika Akuma yang berada di hadapannya merupakan Krea sang kakak sangatlah terpukul dan depresi. Alan yang tak ingin membiarkan Mor semakin dalam terjatuh langsung merubah tangan kanannya menjadi senjata yang berbentuk ceker jumbo. Dan langsung menusuk Akuma. Sesaat setelahnya terlihat jiwa Krea yang terbebas lalu mengucapkan terima kasih kepada Alan. Setelah pertempuran itu berakhir, Alan memberitahu jika nama sebenarnya dari orang misterius itu adalah Senen Hakusaku. Lalu,
Alan mengajak benda terbang yang merupakan golem emas bernama Tim Kampi untuk melanjutkan perjalanannya. Apakah Alan akan bertemu dengan Akuma Matata lagi di petualangan selanjutnya? Alah, peduli setan, karena gua akan melanjutkan petualangan Alan pada episode selanjutnya. Oke, gua Dul, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.